dari sisi monitoring provinsi. Kalau yang nomor 3 dan nomor 2 ini sudah pasti dikunci basis. Jadi yang perlu dibantuan monitoring provinsi adalah nomor 3 dan nomor 4 dan nomor 5 seperti itu. Oke. Nah, untuk panduan yang ini juga nanti dapat diakses di media Hotdesk. Untuk panduan khususnya Resra, mungkin nanti kita akan selalu update karena ada beberapa mungkin baikkan kalimat, kalimat dan sebagainya. Tetapi secara bisnis proses ini sama. Nah, ini dari sisi portal utama bagaimana akses sesuatu dan persyaratan dalam penuntutan itu dicatat. Kenapa kalau bisa sampaikan ini dalam tahapan dakwah. Nah, di sini maksudnya untuk penyelarasan. Nah, di sini sudah kita siapkan mitra-mitra kita baik Bappenas maupun KLTN terkait maupun subjek urusan itu bisa mengakses data-data Bapak Ibu sekalian. Jadi dapat memberikan masukan terhadap apa komentar terhadap inputan yang telah diinput oleh tingkat provinsi maupun kabupaten kota seperti itu. Jadi poinnya di sini kita bisa tapi bisa memberikan komentar. Kita sediakan fitur catatan. Nah, kalau untuk tingkat desa ini juga bisa berlaku yang sama kepada kabupaten kotanya. Jadi ini bisa dimanfaatkan provinsi kepada kabupaten kota. Jadi contohnya yang diberikan catatan atau yang diberikan komentar itu posisi di tahapan perencanaan awal dari visi maupun indikator kinerja bersama. Jadi inilah poin-poin rekaman yang bisa diberikan komentar atau catatan. Nah, contohnya dari sini yang ada catatan itu yang kita lakukan fasilitasi ranwal kemarin. Ini ada misi tujuan, indikator tujuan, serta sasaran. Ini adalah contoh dashboardnya. Ada info, ada catatannya, ada 2, ada 1. Nah, ini berupa contoh catatannya. Nah, ini contohnya catatan dari sudut 2 kepada provinsi A. Nah, ini masukan atau komentar dari sudut. Nah, untuk provinsi itu pun dapat merespon catatan ini. Jadi sebelum fasilitasi itu dapat merespon di kolom catatan di sini. Nah, catatan ini bisa banyak, bisa dari SPD juga, bisa Bappenas, ataupun dari KLTN terkait. Biasanya kalau dari KL atau sudut urusan itu biasanya pada level indikator. Umumnya seperti itu. Baik. Mungkin proses seperti itu. Kemudian, selanjutnya, nah, ini yang akan disampaikan di awal, ini merupakan portal pertama. Jadi memang saat ini kita sedang memfasilitasi beberapa modul yang ada di informasi perencanaan pembangunan. Nah, khusus Banten kemarin sudah melaksanakan Lakortek ya. Nah, saat ini mungkin proses kita adalah evaluasi. Nah, namun bagi provinsi atau kota yang belum menginput itu jadi ini diharapkan segera menginputnya serta memposting untuk provinsi. Jadi seperti itu. Saya lanjut. Nah, ini kita telah memberikan halaman dashboard yang dapat diakses oleh provinsi untuk memonitoring kabupaten kotanya. Nah, ini kita ambil per 10 April. Mohon maaf ya, sudah lama. Kenapa 10 April? Ini memang dari 38 ke sudah 34 kita melakukan
posting LPG-PG. Nah, kemudian dari kabupaten kota itu sebanyak 196. Nah, ini memang masih banyak tingkatkan. Tapi dari sisi per hari ini tadi kami laporkan ke pimpinan yang sebagai salah satu bahan untuk fasilitas rancangan akhir dan bersama sekarang sudah mengalami peningkatan sudah 50% untuk tingkat kabupaten kota. Seperti itu. Nah, kemudian di sini ada warna, ada yang abu-abu dan ada yang biru. Nah, nanti kalau yang kita dashboard seperti ini nanti bisa ditampilkan oleh Mas Ican ya. Nah, jadi memang kita sediakan dashboard provinsi untuk kabupaten kotanya agar provinsi dapat melakukan hal sama apa yang dilakukan oleh pemerintah pusat. Lanjut. Tadi LPGP tadi, nah sekarang di Wali Jakarta. Nah, di sini kenapa kita monitoring juga? Karena di sini sebagai jasa dalam pemilihan subkegiatan di Rensor. Jadi, apa yang akan dipilih subkegiatan di Rensor itu diperlukan data. Bisa dipilih data ya, nanti akan muncul data-data mana saja yang sudah disebarluaskan. Nah, kalau di dalam aplikasi pemilihan subkegiatan akan menampilkan data yang sudah disebarluaskan. Misalnya tahun 2023 disebarluaskan. Nah, kan tampil data tahun 2023. Kalau 2024 belum, maka nanti tidak tampil. Yang terpenting salah satu tahun yang dipublikasikan itu bisa dipilih subkegiatan. Seperti itu. Ini. Selanjutnya. Nah, ini dari sisi LPGMD-nya. Tadi LPGPD sudah, kemudian Resa sudah. Memang, ya Resa, kita di Wali sudah, sekarang terkait dengan dokumen kelengkapan administrasi. Nah, jadi di sini tingkat provinsi itu dapat mengecek kelengkapan dokumen persyaratan administratifnya. Jadi di-upload di persiapan untuk dokumen hasil evaluasinya, kemudian ditetapkan rancangan, itu di-upload dari surat permohonan, nota kesepakatan, kemudian ada berita acara hasil konsultasi publik. Nah, di Inmen paling tidak itu ada 4 dokumen. Tapi di sini ada dokumen tambahan yang diperlukan. Seperti itu. Ada dokumen lamanya, kita bisa sepertinya sebagai legalitasnya, kemudian ada surat pengajuan dana LPGMD kepada DPR. Oke, seperti itu. Jadi kelengkapan dokumennya. Nah, kalau untuk provinsi itu nanti apa namanya untuk memfasilitasi teman-teman kabupaten kota untuk mengkoreksi kelengkapannya itu dapat menggunakan akun tambahan. Bisa saja menggunakan akun viewer. Nanti mungkin diberikan kepada bidang atau bagian yang ada di Bapeda untuk asistensi kabupaten kota yang nah, di dalam Inmen tersebut memang sudah dimandatkan bahwa LPJMD tahun 2009 input dan diproses ke dalam SPG. Jadi tidak menginput dokumen jadi, tetapi diinput by proses. Mulai dari persiapan, rancangan awal, dan seterusnya. Karena ini sudah dimandatkan di Inmen. Baik, nah, kalau berkaitan dengan Resa, ini model ya, ada kaitan dengan wali data, dia harus melakukan penyebaran data terlebih dahulu. Nah, contohnya di sini ada dashboard terkait dengan wali data. Ini. Nah, jadi posisinya untuk Pemda itu perlu disebarluaskan melalui SK Kepala Daerah atau atas nama yang ditandatangani oleh
sekda. Nah, dari sini nanti akan tampil nomor SK datanya, kemudian tanggal SK, kemudian terkait dengan jumlah data yang dipublikasikan. Oke, dari sini kita lihat data yang benar itu ada 1327 yang diposting di tahun 2024. Ini yang dilakukan oleh Jawa Timur. Saya lanjut. Nah, kemudian dalam rangka mendukung proses kualitas substansi Renstra dalam perumusan kebijakan, maka di sini sudah kita cantumkan di dalam email. Nah, ini didukung kedua bahwa gubernur memerintahkan kepala perangkat daerah untuk menyusun Renstra secara simultan dan proses EPJM. Kemudian yang ketiga, didukung ketiga untuk kabupaten kota bahwa menetapkan kerja tentang peraturan kepala daerah tentang Renstra itu paling lambat 1 bulan setelah penetapan peraturan daerah tentang NPCLD yang ditentukan Renstra tahun 2025-2029 menjadi pedoman bagi perangkat daerah dalam menyusun kebijakan. Nah, di sini nanti ada kaitannya dengan kegiatan yang diterjemahkan ke dalam LKPD seperti itu. Mungkin itu secara singkat dari sisi pemahaman bersama. Nah, di sini mungkin saya izin sedikit bagaimana kita melihat data yang sudah disediakan oleh teman-teman daerah. Iya, sambil menunggu. Nah, di sini juga saya mendapat informasi ada kegiatan yang tidak muncul di dalam Renstra, namun di dalam pemutakhiran itu muncul. Nah, kami sampaikan di sini kita melihat dari kewenangan, apakah dia kewenangan kabupaten kota, apa dia kewenangan provinsi, atau dia kewenangan dari daerah kekhususan seperti itu. Nah, kalau tidak ada sesuai, nanti akan coba kita perbaiki tampilan yang ada di dalam SPD. Semua modul seperti itu. Jadi, Bapak Ibu sekalian, acuan kita adalah dari kode kegiatan. Kalau kode kegiatan itu berdasarkan kewenangan. Oke, terlihat ya Bapak Ibu sekalian. Oke. Nah, sini Bapak Ibu kemarin beliau ke sini penautan rencana yang di sini program saya stiker ini masih loading ya. Nah, jadi seperti ini Bapak Ibu untuk mengidentifikasi apakah kewenangan provinsi Banten atau bukan. Nah, nanti dilihat dari kodifikasi kegiatannya. Nanti saya blok di sini. Nah, di sini mengidentifikasikan yang paling kanan ya. Ada 01, terus yang keduanya ada 1. 01 ini adalah kode untuk kewenangan provinsi. Nah, di sini ada jenis pemdanya provinsi. Kalau dia kodenya di sini 2, itu berarti dia kewenangan kabupaten kota. Nah, kalau selain itu, misalnya 3, 4, 5, pokoknya selain 1 ya, itu berarti kewenangan daerah kekhususan. Misalnya Papua,
kemudian DKI, kemudian Aceh, Jogja, dan sebagainya. Itu terkait dengan pembagian kewenangan kodifikasi di dalam pemutakhiran. Seperti itu. Oke, selanjut. Nah, ini di dalam pemutakhiran ya. Makanya di sini kita bagi ada umum, ada khusus. Seperti itu. Oke. Oke, kemudian kalau di dashboard, nah ini dashboard eksekutif ini bisa diakses oleh siapapun, tidak hanya admin, tetapi oleh perangkat daerah. Jadi di sini untuk memantau, misalnya untuk keterisian perda, oke, keterisian perda, Banten wilayah 2 ya, Banten wilayah 2. Oke. Nah ini kita cek saja, mau kita filter per provinsi atau kabupaten. Dari sini kita cek. Ini Banten ya. Banten. Nanti akan terlihat daerah-daerah mana yang sudah memposting pada LPJPD maupun daerah-daerah yang belum memposting LPJPD. Begitu. Tapi ini kota Cilegon sudah ya, nomor 9 tahun 2024. Tapi di sini bisa disorting apakah berdasarkan kode Pemda atau berdasarkan nama Pemda dan seterusnya. Yang lainnya 35 lah. Ini 35. 36. Masuk ini. Oke. Jadi untuk memprojekkan SPCPJ. Kemudian di sini juga untuk melihat e-wallet data, progres keterisian e-wallet data. Oke. Di sini kita bagi juga per wilayah maupun progres e-wallet data dan publikasinya. Oke, nah, di sini kita lihat ini berdasarkan provinsi dan kabupaten kota. Kita bagi lagi, nanti kita bisa pilih tahun 2023 atau 2024. Oke, nah ini data-data Pemda yang sudah mempublikasikan data statistik tahunan tahun 2023. Oke, nah ini untuk kabupaten kota. Ini itu, nah yang hijau-hijau ini sudah di tahun 2023. Oke, kemudian ini secara apa namanya, publikasi secara umum seperti itu. Oke, kemudian kalau tingkat provinsi, ini untuk login saya. Nah, untuk tingkat provinsi, nah, nanti bisa memantau keterisian di kabupaten kotanya. Oke, nah di sini masih login. Oke, nah di sini kita lihat keterisian. Oh, belum ada ya.
Untuk kabupaten kotanya belum ada di tingkat LPJMD. Oke. Ini mungkin nanti menjadi pengawasan dari teman-teman provinsi untuk menindaklanjuti kepada kabupaten kotanya. Oke. Nah, di sini nanti bisa dijelaskan nanti oleh Mas Ujang, diskusi dan penuntutannya. Namun di sini saya dari sisi poin-poin apa yang bisa dilakukan provinsi kepada kabupaten kota. Kalau kita provinsi, nanti dia akan melihat dokumen proses administrasi, persiapan maupun di manualnya. Ini Banten belum ya. Kemudian dari sini provinsi mengecek dan isian untuk PPJMD, nanti akan dicek di sini. Nanti akan dicek programnya, outcome, serta outcome. Kalau contoh tes di sini, dia sudah ada menyambung kota Tangsel, sudah ada 198 program, namun dia belum ada proyeksi pagunya. Ini berarti dia belum lengkap penginputannya. Kalau dari sini, semua sudah disetting 2025-2029 ya. Karena di teman-teman provinsi lain masih ada yang SPGMD 2021-2006. Setelah itu yang dilakukan provinsi sebagai informasi awal, saya melihat bagian dari keputusan teman-teman daerah, mulai dari visi, misi, kemudian tujuan. Nah, ini juga bisa dilakukan oleh teman-teman kabupaten kota, bisa melihat kesedihan. Kemudian sasaran, indikator tujuannya, kemudian sasaran indikatornya, ini bisa di-cross-check. Nah, dari sini, maka provinsi nanti bisa melakukan pencatatan. Misalnya, ada misi satu, misalnya kurang pas nih, misi satu kurang pas, terus betul. Maaf, saya keluar tadi. Nah, sorry, saya lanjut ya. Tadi misalnya dari bagian sini ada kalimat visi atau misinya kurang clear terhadap visi yang sudah diinput, maka nanti provinsi bisa melakukan pencatatan untuk kabupaten kotanya. Betul, pencatatannya di sini dipilih, ini dirawal di misi. Oke, bisa lagi. Nah, penginputannya nanti di sini. Di sini kalau diberikan oleh pusat, maka di sini akan tampil. Ini untuk provinsi. Kalau untuk daerah, juga demikian. Oke. Itu untuk memberikan catatan. Mas Ican udah gabung? Sudah, Mas. Oke, kita gabung ya. Ini bisa dilakukan secara aplikasi teknis. Baik, Bapak Ibu sekalian, nah, berhubung Mas Ican sudah bergabung, mungkin nanti dari sisi penuntutan dan fitur-fitur yang bisa disediakan di dalam aplikasi, nanti akan dijelaskan oleh Mas Ican. Terima kasih. Untuk selanjutnya nanti kita akan berdiskusi setelah dari Mas Ican selesai. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.